teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Tia Anggarti dengan NIM 12210231. Dan saya Fortunata Mulyanti dengan NIM 12210262. Di sini kami akan menyampaikan materi pertemuan 2 dengan tema relasi manusia dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam kitab Kejadian, dikisahkan bagaimana manusia setelah didapati melanggar tatanan surgawi. Manusia malu dan telanjang pada Kejadian bab 3 ayat 7. Ini pertanda bahwa ketika manusia menjadi asing di hadapan Allah, manusia menjadi asing bagi dirinya sendiri. Manusia kehilangan hakikatnya sebagai gambar Allah. Ia kehilangan gambar yang hendak diwujudkannya. Ia malu dan telanjang. Manusia memiliki hasrat untuk mengenal diri sendiri dan alam semesta, yang menjadi dasar dari hubungannya dengan diri sendiri, sesama, Tuhan, dan lingkungan. Pengenalan diri yang baik penting untuk menerima dari apa adanya, menentukan sikap dan tindakan, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang saling terhubung dan saling bergantung. Dengan mengenal diri, manusia akan mengenal Tuhan, karena menyadari bahwa Tuhan yang dapat menciptakannya dan alam semesta dengan sempurna. 1. Diciptakan oleh Allah. Manusia dilengkapi dengan akal budi, hati nurani, dan kebebasan untuk mengembangkan hidupnya. Kemampuan ini menjadi dasar bagi manusia untuk memahami dan memenuhi kebutuhannya baik secara fisik maupun spiritual. 2. Keterasingan diri. Kesombongan manusia mengganggu hubungan dengan diri sendiri, membuat manusia merasa asing terhadap kodratnya sebagai ciptaan Allah dan melupakan tujuan hidupnya yang sebenarnya. 3. Pengenalan diri. Pentingnya manusia mengenal diri sendiri untuk menerima kelebihan dan kekurangannya, serta untuk sikap yang baik terhadap sesama, Tuhan, dan lingkungannya. Memahami diri sendiri merupakan langkah penting untuk menjalani hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Dengan mengenal diri sendiri, manusia dapat menerima kelebihan dan kekurangannya, serta mengembangkan sikap yang baik dan bertanggung jawab. 4. Hubungan dengan Tuhan. Pengenalan diri membantu manusia mengenal Tuhan, menyadari bahwa hanya Tuhan yang mampu menciptakan manusia dan alam semesta, menumbuhkan rasa syukur dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Hubungan manusia dengan sesama. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan sosial yang saling terikat melalui hak dan kewajibannya. Sebagai bagian dari masyarakat, manusia terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Harkat dan martabat individu diakui sepenuhnya demi mencapai kebahagiaan bersama. Masyarakat berfungsi sebagai wadah interaksi sosial yang mencakup hubungan antar status, persahabatan, dan kepentingan bersama. Interaksi sosial berkembang sesuai dengan pertumbuhan jiwa dan fisik manusia. Meskipun demikian, konflik kepentingan sering terjadi, sehingga dibutuhkan sikap saling pengertian, menghormati, dan bekerja sama untuk mencapai kehidupan bersama yang baik. Solidaritas dan subsidiaritas menjadi ciri utama sikap pribadi sosial. Namun, egoisme dapat merusak hubungan sosial yang baik. Kisah penciptaan menunjukkan bahwa krisis identitas manusia mengakibatkan kerusakan hubungan dengan Allah dan sesama. Keinginan untuk menjadi superior memicu ketidakseimbangan dan kebencian yang dapat berujung pada kekerasan. Hubungan manusia dengan sesama sering didasari oleh kepentingan semu yang dapat berubah menjadi permusuhan. Manusia harus menyadari bahwa orang lain bukan ancaman, melainkan partner dalam membangun relasi personal. Cinta, solidaritas, dan subsidiaritas menjadi dasar kehidupan bersama. Hubungan vertikal manusia dengan Tuhan bersifat pribadi dan spiritual, tetapi seringkali dipenuhi dengan kepalsuan. Relasi ini
perlu dipulihkan agar manusia dapat berrelasi dengan Tuhan secara jujur dan terbuka. Kesimpulan dari materi ini, manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan, membentuk hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Hubungan manusia dengan diri sendiri, sesama, Tuhan dan lingkungan merupakan pondasi utama dalam menciptakan keseimbangan hidup. Kesombongan dan keterasingan dari diri sendiri dan Tuhan mengakibatkan ketidakseimbangan dan kerusakan relasi. Oleh karena itu, pengendalian diri yang baik penting untuk memahami dan menerima kelebihan serta kekurangan diri, dan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain dan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang bersifat pribadi dan spiritual perlu didasari oleh kejujuran, ketundukan, serta kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang saling terhubung dan bergantung. Solidaritas dan subsidiaritas menjadi dasar sikap sosial yang baik, dan cinta menjadi prinsip utama dalam kehidupan bersama, mengatasi egoisme, dan membangun relasi personal yang sehat adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan bersama dalam tatanan kehidupan yang seimbang. Alasan kami memilih tema ini karena tema ini mencakup aspek dasar keberadaan manusia, pengenalan diri, interaksi sosial, dan hubungan spiritual yang penting untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan seimbang. Menekankan keseimbangan antara aspek pribadi, sosial, dan spiritual membantu mencapai kehidupan yang harmonis dan bahagia. Mengembangkan hubungan baik dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan, meningkatkan kualitas hidup, membantu mengatasi stres, konflik, dan ketidakpuasan dalam kehidupan modern. Pentingnya saling pengertian, penghormatan, dan kerjasama dapat mencegah konflik dan kekerasan dalam masyarakat di dunia yang kompleks dan penuh tantangan. Membantu individu menemukan kembali identitas dan membangun hubungan yang lebih baik. Mendorong pengembangan karakter seperti solidaritas, subsidiaritas, cinta, dan ketulusan. Mengurangi egoisme dan meningkatkan kesadaran akan kontribusi positif dalam masyarakat. Bagi banyak orang, hubungan dengan Tuhan adalah bagian penting dari kehidupan. Menghubungkan aspek keagamaan dengan kehidupan sehari-hari, memberikan panduan untuk hidup yang selaras dengan nilai-nilai spiritual. Dengan pendekatan holistik, memahami dan memperbaiki hubungan dalam semua dimensi kehidupan manusia, meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Kisah-kisah dan ajaran dalam kitab Kejadian serta konsep teologis lainnya memberikan dasar yang kuat untuk tema ini, memperdalam pemahaman dan apresiasi terhadap hubungan antara individu dan dengan Tuhan.